Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah perangi dirimu dan jadilah seperti karakter Kristus. Galatia 5:16-18 firman Tuhan berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat." Saudara, kita harus perang melawan kedagingan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, dalam perjalanan iman kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang percaya kepada Yesus, tetapi juga menjadi serupa dengan Dia. Proses ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan perjuangan iman setiap hari. Bukan melawan orang lain, tapi melawan diri kita sendiri. Tema hari ini adalah perangi dirimu dan jadilah seperti karakter Kristus. Kita akan belajar bahwa musuh terbesar bukanlah dunia luar, tetapi diri kita sendiri yang lama, yang penuh dengan daging dan ego, yang harus kita perangi dan kita kalahkan. Katakan amin. Nah, diri yang lama adalah musuh di dalam kita. Di Galatia 5:17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya memang bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Galatia 5:17 ini jelas keinginan daging berlawan dengan keinginan roh. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, hidupmu dipimpin oleh daging, dipimpin oleh roh? Seharusnya kita harus dipimpin oleh roh. Amin. Nah, daging di sini menunjukkan sifat manusia lama kita, egois, penuh hawa nafsu, cepat marah, pencemburu, penuh ambisi pribadi, dan lain sebagainya. Jadi musuh terhebat bukanlah setan, tapi diri kita yang lama, diri kita yang gak mau tunduk kepada Roh Kudus. Mari kita kalahkan, serahkan semua ke Tuhan, tunduk pada otoritas Allah, mulai tunduk pada Roh Kudus, hidup berjalan bersama Tuhan. Amin. Nah, bukti diri lama yang masih aktif. Nah, ini harus kita belajar sama-sama hari ini untuk melawan diri sendiri. Yang kedua ini sangat menentukan. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging sudah dijelaskan, ya, terkait dengan percabulan, iri hati, perselisihan, amarah, dan sebagainya itu. Jika hal-hal ini masih aktif dalam kehidupan saudara, berarti saudara belum benar-benar mematikan manusia lama. Maka manusia lama memang harus diperangi, dimatikan, supaya kita bukan lagi hidup dalam daging, kita hidup dalam roh. Kita bukan hidup dari kehendak kita sendiri lagi, tapi kita hidup dalam kehendak Bapa di surga. Amin. Dan yang ketiga, mengapa harus diperangi? Nah, karena manusia lama tidak mewarisi kerajaan surga, saudara. Jika tidak diperangi, maka manusia lama akan menghalangi pertumbuhan rohani daripada kehidupan saudara dan saya. Dan akhirnya kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus. Saya tidak tahu, manusia lamamu lebih kuat atau manusia baru lebih kuat. Seharusnya bangun rohmu sehingga manusia barumu lebih kuat dan semakin hari bertumbuh dalam firman dan semakin serupa dengan Kristus. Nah, mari sekarang kita bahas tentang menjadi seperti karakter Kristus. Bicara tentang karakter Kristus adalah bicara tentang buah roh. Galatia 5:22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, karakter Kristus adalah karakter yang kita mau bangun, di mana Tuhan memproses kehidupan sedemikian rupa, sehingga dari hidup kita melahirkan buah-buah roh yang nyata, yang bukan hanya kita nikmati, itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Amin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karakter Kristus tidak bisa diciptakan sendiri. Tidak cukup dengan niat baik. Niat baik tidak cukup. Harus ada penyerahan hidup secara total kepada Roh Kudus setiap hari. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Catat baik-baik. Tanpa Kristus, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Artinya saudara, kita seperti ranting yang mau berbuah nih. Kita harus nempel di pokok anggur. Kita harus di dalam Tuhan.
baru kita dapat berbuah. Amin. Dan kemudian bagaimana proses pembentukan karakternya? Di Lukas 9:23 firman Allah berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, yang pertama, kita harus mematikan keinginan daging setiap hari. Lalu yang kedua, berjalan dalam roh. Artinya taat pada pimpinan Roh Kudus. Dalam pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, setiap kata-kata yang kita keluarkan, kehidupan kita setiap hari. Dan yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan membentuk pola pikir Kristus. Kita harus punya pikiran seperti pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Maka Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Nah, sekarang kita akan bahas langkah-langkah praktis bagaimana kita memerangi diri sendiri. Yang pertama, saudara, kenali titik lemah kamu. Masing-masing orang punya area-area yang punya titik lemah, yaitu area kedagingan yang begitu dominan. Barangkali saudara orang yang suka marah, ada kesombongannya, ada iri hatinya, ada hawa nafsunya, ada amarahnya. Akui di hadapan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, disiplin rohani. Lakukan puasa dan doa secara konsisten. Puasa adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menaklukkan keinginan daging. Saudara, lakukan puasa lebih konsisten. Dan doa bukan hanya meminta-minta, tapi doa itu kerinduan, berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan, selaraskan kehendak kita kepada kehendak Dia. Pegang kuat-kuat kehendak Allah dan lakukan bagian kita biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah hidup dalam komunitas. Saudara, ayo bergabung di dalam komunitas terdekat untuk saling berfellowship, berbagi kasih, belajar firman, saling mendoakan, saling menasihati, dan pada akhirnya komunitas yang sehat akan menolong saudara untuk bertumbuh dan saling menegur dengan kasih. Dan yang terakhir adalah taat dan rendah hati. Saudara, Filipi 2 ayat 5 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So, Kristus saja taat sampai mati. Kita pun dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Taatlah kepada Tuhan, rendah hatilah. Terimalah masukan, terimalah bimbingan, terimalah urapan Tuhan setiap hari yang siap membentuk saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Kesimpulannya, peran rohani terbesar adalah melawan diri sendiri. Kedua, karakter Kristus tidak datang dengan sendirinya, tapi melalui proses pemuridan dan ketaatan yang terus jalan selama saudara hidup mengikut Yesus setiap hari. Jangan kompromi. Yang ketiga, jangan kompromi dengan kedagingan. Berjuanglah untuk hidup oleh roh. Amin. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu semua untuk meresponi firman Tuhan ini. Hari ini, mari kita periksa hati kita. Apakah kita masih hidup dalam daging atau dalam roh? Apakah karakter kita mencerminkan Kristus? Jika belum, mari kita bertobat, sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita perbaharui komitmen kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengaku kami adalah orang yang banyak salahnya. Baik dari yang kita sengaja maupun tidak sengaja, bahkan ada hal-hal tertentu yang kami tidak mengerti dan memahami sama sekali. Tapi hari ini kami belajar untuk perangi kedagingan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam roh. Karena memang keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kami rindu Roh Kudus tuntun kami agar kehidupan kami berkenan kepada Allah. Dan kami juga berdoa, Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin bahuri, sehingga kami punya karakter seperti Yesus. Tuhan, berkati, urapi setiap rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu ini, agar mereka diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan roh takut akan Tuhan, dibentuk dan dikoreksi oleh Roh Kudus setiap hari, dan berjalan dalam kehidupan rohani yang luar biasa. Hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.